Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan penjadwalan proses dari mata kuliah sistem operasi. Oke, selanjutnya ini anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Fedran Maulana, ada Kang Faisal Yuka, ada Kang Fardan Rizky Prayoga, ada Kang Muhammad Evan, ada Kang Wisnu Sukmana Putra. Berikut adalah materi yang akan dijelaskan oleh Kang Wisnu. Silakan. Kang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi apa sih penjadwalan proses itu. Penjadwalan proses adalah mekanisme yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur urutan eksekusi berbagai proses yang berjalan dalam suatu sistem. Tujuan utama dari penjadwalan proses adalah untuk memastikan kegunaan sumber daya yang efisien, yaitu meningkatkan kinerja sistem dan memberikan respons yang baik kepada pengguna. Berikut adalah beberapa kriteria penjadwalan dalam penjadwalan proses, yaitu meliputi yang pertama adalah keadilan, yaitu semua proses diperlakukan sama dengan mendapatkan jatah waktu pemrosesan yang setara. Tak ada proses yang tak kebagian layanan sehingga mengalami kekurangan waktu. Sasaran dari penjadwalan proses ini adalah menjamin setiap proses mendapatkan pelayanan dari pemproses secara adil. Yang kedua adalah efisiensi, yaitu mengoptimalkan perbandingan waktu pemrosesan dengan total waktu operasi komputer. Efisiensi atau utilisasi pemrosesan dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemroses keadaan, berarti pemroses tidak menganggur. Layanan pemroses termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program, pemakai, dan layanan sistem operasi. Untuk sasaran penjadwalan ini adalah menjaga agar pemroses dapat tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi sistem komputer mencapai maksimum. Yang ketiga adalah waktu tanggap atau response time, yaitu waktu yang dihabiskan dari permintaan program sehingga hasil muncul di perangkat output. Terdiri dari waktu interaktif dan waktu nyata. Waktu tanggap dalam sistem interaktif ini didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar terminal. Waktu tanggap ini disebut terminal response time. Selanjutnya adalah waktu tanggap dalam sistem waktu nyata atau real time didefinisikan sebagai waktu dari saat kemunculan suatu kejadian sampai instruksi layanan rutin pertama terhadap kejadian yang dieksekusi, yaitu disebut event response time. Untuk sasaran penjadwalan pada kriteria ini adalah meminimalkan waktu tanggap sehingga menghasilkan sistem yang responsif. Yang keempat adalah turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari saat proses dimulai hingga selesai dikerjakan oleh sistem, merupakan gabungan dari waktu eksekusi dan waktu menunggu. Sasaran penjadwalan ini adalah meminimalkan turnaround time tersebut. Yang terakhir adalah throughput, yaitu jumlah proses yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu. Sasaran penjadwalan pada
pada kriteria ini adalah memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Lebih besar angka throughput tersebut, yaitu lebih banyak kerja yang dilakukan oleh sistem. Selanjutnya adalah pada kriteria berdasarkan tugas. Penjadwalan atau scheduling ini dapat dibagi menjadi 3, yakni penjadwalan jangka panjang, penjadwalan jangka menengah, dan penjadwalan jangka pendek. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek atau sering disebut short term scheduler. Penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Digunakan untuk memilih antara proses-proses yang siap dieksekusi, kemudian proses tersebut salah satunya dialokasikan ke CPU. Short-term scheduler ini juga digunakan untuk memilih proses baru untuk CPU. Yang kedua adalah penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler. Penjadwalan jangka menengah adalah menangani proses-proses swapping atau aktivitas pemindahan proses sekunder. Begitu proses yang membuatnya tertunda atau selesai, proses dimasukkan kembali ke memori utama dan ready. Yang ketiga adalah penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler. Program ini menentukan mana yang diakui pada sistem untuk diproses, kapan dan mana yang harus dikeluarkan. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch. Antrian batch ini adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Untuk selanjutnya adalah jenis strategi penjadwalan. Selanjutnya. Yang selanjutnya adalah berikut untuk jenis strategi penjadwalan. Yang pertama adalah jenis penjadwalan preemptif, yaitu penjadwalan preemptif ini mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa termasuk penjadwalan proses atau input-output. Pada penjadwalan preemptif ini, kemungkinan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah slice waktu operasi dan juga membuat sistem lebih cepat merespons terhadap event dari luar. Contohnya seperti ada data yang masuk yang membutuhkan reaksi cepat dari satu atau beberapa proses, yaitu membuat penjadwalan yang preemptif mempunyai keuntungan sistem lebih responsif daripada sistem yang memakai penjadwalan non-preemptif. Yang kedua adalah penjadwalan non-preemptif. Pada penjadwalan non-preemptif ini ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Ini berarti CPU menjaga proses sampai proses itu pindah ke waiting state ataupun dihentikan. Metode ini digunakan pada Microsoft Windows dan Macintosh. Ini adalah metode yang dapat digunakan untuk platform hardware tertentu karena tidak memerlukan perangkat keras khusus. Misalnya pada timer yang digunakan untuk menginterrupt pada penjadwalan preemptif. Mungkin itu untuk poin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya ke Kang Febrian. Terima kasih untuk Kang Wisnu. Oke, selanjutnya
Untuk materi pada bagian algoritma penjadwalan berdasarkan strategi yang akan saya sendiri untuk menjelaskan. Di sini ada algoritma menerapkan strategi non preventif. Ada FIFO, first in first out, atau CFS, first come first serve. Lalu untuk keduanya itu ada bagian keduanya ada SJF, shortest job first. Lalu ketiga HRN, high has ration next. MXQ, multiple feedback quiz. Lalu di sini ada algoritma yang menerapkan strategi preventif. Seperti yang pertama RN, ERR, round robin. 2 SRTF, shortest remaining time first. Lalu yang ketiga PS, priority scheduling. Lalu untuk yang keempat GS, guaranteed scheduling. Lalu di sini ada penjadwalan FIFO, first in first out. Ya, pertama datang, pertama dilayani. Tidak peduli apakah burst time-nya panjang atau pendek. Algoritma FCFS merupakan penjadwalan non-preventif. Sebuah proses yang sedang dikerjakan harus diselesaikan terlebih dahulu, barulah proses lainnya dapat dilayani. Kekurangan FCFS yaitu pertama, waiting time rata-ratanya cukup lama, terjadinya convoy effect, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi CPU. Hanya itu saja itu kekurangannya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan bagaimana caranya bekerja, yaitu penjadwalan pivot ini. Misalnya proses-proses yang akan dikerjakan oleh CPU adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel nama proses. P1 itu adalah proses 1, P2 itu adalah proses 2, P3 itu proses 3. Ada juga di sini ada kolom saat tiba, lama proses, saat mulai, waktu selesai, lama tanggap. Untuk menghitung jumlah kolom tahapannya, di sini kita bisa melakukan langkah pertama, yaitu menjumlahkan lama proses. 8 tambah 5 tambah 3 menghasilkan 16 kolom, seperti yang ada di paling bawah ini. Saat mulainya, saat mulainya untuk menghitung ketika CPU tidak mengerjakan sesuatu atau dalam posisi 0, datang sebuah proses yang dinamakan P1 yang membutuhkan waktu penyelesaian yang berjumlah 8, karena FCFS ini melakukan proses menurut kapan proses itu datang, atau yang bisa kita katakan sebagai proses antrian. Maka proses selanjutnya akan dikerjakan setelah proses yang berada di depannya selesai untuk dikerjakan. Tadi proses P1 selesai dikerjakan di 8, sementara itu ada P2 dan P3 dan P4, sedangkan yang sedang menunggu untuk dikerjakan selanjutnya. Ketika P1 selesai dikerjakan di 8, maka akan dilanjutkan dengan pengerjaan P2 yang memiliki waktu pengerjaan sebesar 5, sehingga proses P2 akan selesai dikerjakan pada posisi 13, P1 dan P2.
sudah selesai pengerjaan dan dilanjutkan dengan pengerjaan P3 memiliki waktu pengerjaan sebesar 3, sehingga proses P3 akan selesai dikerjakan pada posisi 16. Jadi saya jelaskan kembali untuk menghasilkan kolom saat mulai itu adalah saat tiba ini dimasukkan ke saat mulai, lalu waktu selesai, lama proses masuk ke pada kolom waktu selesai, lalu lama proses P2 ini itu 5, dan hasilnya 8. Untuk lama proses ini masuk ke saat mulai itu jumlahnya 8. Nah, ini masuknya di P1 ini ke kolom di bawah ini. Jadi langkahnya itu jadi 0 sampai 8. Dan P2 itu dari 9 ke 13, lalu P3 itu dari 14 ke 16. Dan untuk jumlah ini mencari jumlah seluruh lama tanggap dan rata dengan rumus rata jumlah seluruh lama tanggap jumlah proses. Oke, untuk materi ini akan disampaikan atau dijelaskan oleh Kang Epan. Silakan. Terima kasih Kang Fedrin. Apakah suara saya jelas sebelumnya? Mohon maaf. Terima kasih Kang. Di sini saya akan membahas algoritma penjadwalan, yaitu shortest job first. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Nah, dari SRTF ini adalah algoritma penjadwalan yang dimana proses yang memiliki sisa waktu eksekusi yang paling singkat diprioritaskan lebih awal gitu. Untuk cara kerjanya sendiri, ketika ada proses baru yang datang dan waktu eksekusi proses baru ini lebih singkat daripada sisa waktu eksekusi proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan itu akan ditunda. Jadi lebih memprioritaskan yang lebih pendek. Untuk kekurangannya, tidak bisa memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Lalu ada proses yang mempunyai burst time lebih banyak akan mempunyai waiting time yang lebih besar karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah mempunyai burst time lebih sedikit. Boleh dilanjutkan? Nah, di sini ada contoh penjadwalan shortest remaining time first atau shortest job first. Misalnya proses-proses yang akan dikerjakan oleh CPU adalah sebagai berikut. Di sini ada nama proses yang berisi nama-nama proses yang akan dieksekusi, P1, P2, P3, dan P4. Lalu ada kolom saat tiba yang menunjukkan waktu kedatangan setiap proses. Lalu ada kolom lama proses adalah durasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses tersebut. Lalu ada kolom saat mulai menandakan kapan setiap proses mulai dieksekusi. Lalu ada waktu selesai menunjukkan kapan proses selesai dieksekusi. Lalu lama tanggap dihitung sebagai selisih antara waktu selesai dan waktu tiba.
menunjukkan total waktu yang dihabiskan oleh proses dalam sistem sejak kedatangannya. Lalu jumlah dan juga rata-rata pada kolom lama tanggap menunjukkan total waktu tanggap semua proses dan rata-rata waktu tanggap yang dihasilkan oleh penjadwalan ini. Diagram di bawah ini juga menunjukkan urutan eksekusi proses dari waktu 0 hingga 23. Misalnya proses P1 mulai dieksekusi di waktu 0, tetapi diinterupsi oleh P2 pada waktu 2. Karena P2 memiliki sisa waktu eksekusi yang lebih singkat, jadi lebih diutamakan. Setelah P2 selesai, P4 masuk dan mendahului P1. Lalu setelah itu proses kembali ke P1 dan akhirnya P3. Nah, warna pada diagram memudahkan juga untuk visualisasi waktu eksekusi masing-masing proses secara bergantian. Jadi algoritma ini memberikan prioritas pada proses dengan sisa waktu eksekusi yang paling singkat. Diagram ini membantu memahami bagaimana proses perpindahan di antara proses yang memiliki waktu sisa lebih pendek, yang mengoptimalkan rata-rata waktu ditanggap, tetapi dapat menyebabkan interupsi atau preemption sering terjadi. Mungkin segitu materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Kang Bradrin. Terima kasih untuk Kang Evans. Selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh Kang Faisal. Silakan. Ya, terima kasih Kang Fedriannya. Saya lanjut. Penjadwalan SRTF atau bisa dijabarkan yaitu Short Remaining Time First. Algoritma penjadwalan Short Remaining Time First atau SRTF adalah varian primitif dari algoritma Short Job First. Dalam SRTF, jika ada proses baru yang tiba dengan waktu eksekusi yang lebih pendek daripada sisa waktu eksekusi dari proses yang sedang berjalan, proses yang sedang berjalan akan dihentikan dan proses baru akan dijadwalkan untuk dieksekusi. Untuk kekurangan SRTF yaitu yang pertama starvation. Proses dengan waktu eksekusi panjang mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi jika proses baru terus datang dengan waktu eksekusi yang lebih pendek. Yang kedua yaitu kompleksitas, memerlukan lebih banyak overhead untuk memonitor waktu sisa dan menangani preemption. Untuk selanjutnya, Kang boleh di slide. Nah, untuk cara kerjanya sebagai contoh berikut di layar ada tabel. Nah, ini cara kerjanya yaitu proses yang berjalan terlebih dahulu adalah P1. Proses P1 dimulai dari 0 dengan lama proses adalah 7. Pada saat proses A berjalan, perhatikan saat tiba dan lama proses lainnya. Proses P2 memiliki saat tiba 2 dan lama proses P2 adalah 3. Proses P2 memiliki lama proses yang lebih kecil. Maka selanjutnya yang akan berjalan adalah proses P2. Pada proses P1 memiliki lama proses 7 ms dan proses P1 baru berjalan sampai 2. Jadi proses P1 memiliki sisa lama prosesnya itu 5. Dalam hal ini diketahui saat mulai proses P1 adalah 0. Proses P2 berjalan selama 3 ms. Dimulai dari 2 dan berakhir di 5. Pada saat di angka 4, proses P3 tidak berjalan karena memiliki lama proses yang lebih besar. Maka proses P2 akan berjalan hingga selesai dan proses P3 memiliki sisa proses. Proses P2 telah selesai hingga dapat diketahui bahwa saat mulai proses P2 adalah 2 dan waktu selesai adalah 5. Kemudian lama tanggap proses P2 adalah waktu selesai saat tiba, yaitu 5 kurangi 2 sama dengan 3. Proses P4 berjalan dan memiliki lama proses 4 ms, maka proses P4 dimulai dari 5 dan berhenti pada 9. Saat mulai proses P4 adalah 5 dan waktu selesai proses P4 adalah 9. Kemudian lama tanggap proses P4 adalah 9 kurangi 5 sama dengan 4. Selanjutnya yang akan berjalan adalah sisa proses yang belum terselesaikan.
proses P1 akan berjalan terlebih dahulu. Proses P1 dimulai lagi dari 9 dan memiliki sisa 5, maka akan berhenti pada 14. Nah, di sini dapat diketahui waktu selesai proses P1 adalah 14, dan lama tanggap proses P1 14 kurangi 0 sama dengan 14. Proses P1 telah selesai, kemudian proses yang akan berjalan terakhir adalah proses P3. Proses P3 memiliki lama proses yaitu 9 ms, dimulai dari 14 dan berakhir di 23. Maka saat mulai proses P3 adalah 14 dan waktu selesai proses P3 adalah 23. Lama tanggap proses P3 adalah 23 kurangi 4 yaitu sama dengan 19. Ya, terima kasih. Untuk selebihnya saya kembalikan lagi ke Kang Fredrian. Oke, terima kasih untuk penjelasannya, Kang Faisal. Sekarang materi ini akan dijelaskan oleh Kang Fardan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang penjadwalan RR atau round robin. Round robin merupakan salah satu penjadwalan proses di mana algoritma ini mengalir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan jatah sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis atau proses sudah selesai, maka CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Pada penjadwalan proses ini, tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapatkan pembagian waktu yang sama dari CPU. Untuk keterangannya, di sini ada waktu tunggu sangat lama untuk proses besar, sering terjadi konvoi efek. Jika slot waktunya terlalu kecil, maka sebagian proses tidak bisa diselesaikan oleh satu slot waktu saja. Next. Oke. Ini adalah tabel dari penjadwalan RR atau round robin. Di sini kita ada P1, P2, P3, P4. Nah, ini P1 saat tibanya berada di 0, lama prosesnya 4, saat mulainya 0, dan waktu selesainya di 12, dan lama tangkapnya di 12. Ada pula P2, di mana saat tibanya 2, lama prosesnya 8, saat mulainya 3, dan waktu selesainya 20, lama tangkapnya 18. Dan ada P3 juga, saat tibanya 4, lama prosesnya 7, saat mulainya di 6, waktu selesainya di 21, lama tangkapnya 17. Ada P4, saat tibanya di 5, lama prosesnya di 2, lalu saat mulainya di 9, dan waktu selesainya di 11, lama tangkapnya di 6. Ini ada jumlahnya, yaitu 53, dan rata-ratanya 13,2. Nah, di bawah ada tabel yang menunjuk garis-garis kotak-kotak yang menunjukkan dari itu P1 mulai dari 0 sampai ke 3, lalu dilanjut ada P2 yaitu dari 3 sampai 6, lalu ada P3 itu warna merah dari 6 sampai 9, lalu dilanjut P4 dari 9 sampai 11, lalu ada P1 lagi 11 12, lalu P2 ada lagi P2 dari 12 sampai 15, lalu dilanjut lagi masih ada sisa dari P3 15 sampai ke 18, lalu masih ada sisa lagi dari P2 18 sampai 20, lalu terakhir P3 20 21. Ya, sekian. Oke, terima kasih untuk penjelasannya, Kang Fardan. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.